warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Marcelina Diua. Saya dari jurusan Ilmu Hukum dan Pemasyarakatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Pertama, pengertian sejarah secara umum. Kedua, pengertian sejarah secara positif dan negatif. Ketiga, pengertian sejarah menurut para ahli. Pertama, pengertian sejarah secara umum. Pengertian sejarah secara umum adalah kejadian yang terjadi di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan tersebut adalah sumber sejarah. Sejarah dapat juga diartikan sebagai cabang ilmu yang mengkaji secara sistematis keseluruhan kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Kedua, pengertian sejarah secara positif dan negatif. Poin 1. Pengertian sejarah secara positif. Sejarah secara positif adalah bahwa sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari manusia tentang waktu dan tentang makna di dalam peristiwa yang telah terjadi, dan ilmu yang memiliki kajian yang terperinci dan memiliki tujuan khusus seperti spesifik dan tertentu. Poin kedua, pengertian sejarah secara negatif. Pengertian sejarah secara negatif adalah sejarah yang menganggap bahwa sejarah tidaklah bagian di dalam mitos, sastra, ilmu alam, dan filsafat. Hal ini dikarenakan sejarah memiliki unsur diakronis, artinya waktu, empiris, artinya telah terjadi atau kenyataan, dan ideografis, artinya membuat unsur sedetail mungkin, baik sinkronis atau keruangan, dan diakronis atau dalam waktu, sehingga terungkaplah makna dan fakta sejarah yang sebenarnya. Ketiga, pengertian sejarah menurut para ahli. 1. Menurut Muhammad Yamin. Sejarah menurut Muhammad Yamin adalah kajian ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil dari sebuah penelitian di mana kajian di masa lampau dibuktikan secara nyata dengan adanya bukti-bukti yang konkret. 2. Menurut Muhammad Hatta, pengertian sejarah adalah sebagai pemahaman akan peristiwa di masa lalu yang mengandung kejadian yang bisa dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bagi orang-orang yang hidup di zaman berikutnya. Ketiga, menurut Kunto Wijoyo. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah diartikan sebagai hal-hal yang menyuguhkan sebuah fakta unik, empiris, ideografis, serta diakronis. Keempat, menurut Ibnul Khaldun. Menurut Ibnul Khaldun berpendapat bahwa pengertian sejarah merupakan sebuah catatan mengenai peradaban di dunia atau umat manusia tentang berbagai perubahan yang terjadi pada watak masyarakat tersebut. Kelima, menurut Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, sejarah ialah keseluruhan perubahan serta berbagai macam kejadian yang telah terjadi. Sejarah merupakan suatu ilmu yang menyelidiki tentang berbagai perubahan yang benar pernah terjadi pada masa lampau. Berdasarkan pengertian sejarah di atas, disusun beberapa ruang lingkup, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai suatu peristiwa, sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai kisah. 1. Sejarah sebagai sebuah kisah. Sejarah ini juga bisa diartikan sebagai sebuah karya sastra karena kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau ini menjadi sesuatu yang bisa dijadikan cerita dan ditulis kembali. Kedua, sejarah sebagai peristiwa. Sebagai sebuah peristiwa, sejarah sangat berkaitan erat dengan kejadian-kejadian yang telah lampau. Ketiga, sejarah sebagai sebuah seni. Mengapa sejarah disebut sebagai sebuah seni? Pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hampir semua merujuk pada sebuah kisah.
4. Sejarah sebagai ilmu. Sebagai ilmu sejarah memiliki manfaat untuk mencantumkan kebenaran dari sifatnya yang objektif. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.